Sebagai jubir dan sekarang Pak Ibas sudah menjadi wakil Menlu, Pak Dr. Hidayat Wahid selaku wakil ketua MPR, pimpinan MPR yang alhamdulillah bisa hadir, dan tak lupa juga dari Nusantara Palestina Center. Ini menurut saya NGO yang unik. Kalau saya ngobrol sama Ustaz Masri mengatakan kami ini Bang tidak ingin sekedar berbicara tentang bantuan, tetapi juga education, ya. Jadi social working and education, dan ini spiritnya udah seperti NGO modern ya. Kalau di luar negeri, NGO itu tidak sekedar hanya sekedar collecting bantuan, tetapi dia juga riset. Dan saya aplikasi MPC ini bisa menjadi salah satu inspirasi bagi NGO lainnya dan juga untuk concern masalah riset. Soal riset ini Pak, saya ingin, mungkin tadi isinya sudah banyak dibicarakan, saya lebih banyak ingin bicara tentang prosesnya. Ini memang tidak mudah Pak Andi ya. Kami mengumpulkan data-data ini, mengetuk satu persatu penjual kolektor lawas ya, berdiskusi dengan mereka, melobi mereka untuk bisa menjualnya juga dengan harga yang affordable ya, karena kita sebagai seorang peneliti menelusuri rak-rak perpustakaan yang sudah berdebu ya, yang sudah mungkin ditinggalkan pembacanya ya, tetapi kami menemukan mutiara di sana, yaitu dokumentasi perjuangan para tokoh bangsa dalam kemerdekaan sekaligus upaya mewujudkan independensi Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka. Misalkan saja ya, kami menemukan dokumen Pak Nasir ya, tulisan Pak Nasir pada tahun 38 Pak. Ya, Pak Nasir ini Perdana Menteri NKRI ya. 38 beliau sudah mendebat tentang deklarasi Balfour. Yang beliau mendebat pendapat dari Perdana Menteri Afrika Selatan saat itu, Koster Afrika Selatan, justru yang sekarang terdepan Pak ya, mengajukan file genosida kepada Mahkamah Internasional. Pak Nasir berdebat bahwa deklarasi Balfour tidak bisa dijadikan alat legitimasi untuk mobilisasi para pemukim ilegal Yahudi untuk mencaplok tanah Palestina. International Recht ya, kata Pak Nasir, hukum internasional itu tidak bisa kemudian menjadi alat untuk justru melegitimasi penjajahan. Pak Nasir sudah menulis itu, berdebat itu, menulis di koran dengan bahasa Belanda untuk didengar oleh para pengambil kebijakan di Barat itu ketika beliau masih muda, umur masih 30 tahun. Maka spirit 28 Oktober 2024 ini kita juga mengambil inspirasi bahwa pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia ialah orang-orang pemuda, generasi milenial pada saat itu yang berintelektual, mereka berani mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga bangsa Palestina. Ini ada keluarga Pak Zain Hasan. Tadi kami juga berdiskusi bahwa Pak Zain Hasan lah yang kemudian menerima ya bantuan dari pengusaha Palestina Pak Ali Tahir yang memberikan segalanya untuk bangsa Indonesia demi mencapai kemerdekaan. Pada saat itu Palestina juga terjajah Pak. Mereka juga terkolonisasi. Mereka bahkan mengalami situasi yang terpuruk. Tetapi mereka mau menyumbangkan uangnya ya kepada pemerintah Indonesia. Ini ada keluarga Pak Rasidi, saat itu Pak Rasidi sebagai duta besar di Mesir, untuk menerima dukungan dari Palestina. Sejarah-sejarah ini tercecer. Sejarah-sejarah ini tidak diketahui oleh generasi bangsa kita pada hari ini. Bahkan pengajar, mahasiswa, generasi muda ini melupakan. Nah, dengan hadiran buku ini inilah upaya kita untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan dan diplomasi yang luar biasa. Dan mohon maaf Pak, di berbagai negara Indonesia cukup leading dalam hal diplomasi tentang Palestina. Saya bertemu dengan tokoh-tokoh dari Arab, para jurnalis dari Arab, akademisi, mereka mengacungi 2 jempol Pak terhadap diplomasi Indonesia. Apalagi mereka sangat kaget bahwa diplomasi itu sudah dilakukan bahkan tadi Pak Abdul Karim Muzakir dari tahun 1931 ya, sebagai sekretaris ya, konferensi Baitul Maqdis untuk pembebasan Baitul Maqdis. Nah inilah upaya kami bersama Ustaz Hadi Ramadan ya, mengoleksi data-data dokumen. Ini kurang kerjaan memang Pak kayaknya Pak ya, kita justru mengunjungi tempat yang kosong, tempat yang ditinggalkan, perpustakaan, dokumen lawas, bahkan penjual toko buku itu alhamdulillah beberapa ada yang jual kurang, nggak tahu pada ini harga apa, dokumen yang berharga Pak, menganggapnya ini kayak dokumen biasa saja gitu ya. Nah ini yang kami cari, mengetuk apa? Iya, terakhir beli dokumen Pak 32 juta ya, seperti itu. Karena kami merasa, tadi disebut oleh Pak Dr. Hidayat Wahid, ini mandat Pak dalam konstitusi kita. Ini mandat yang diamanahkan sejarah kepada kita untuk melanjutkan tongkat perjuangan pembebasan Palestina, di mana sangat jelas ya dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa penjajahan di atas muka bumi
tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan alhamdulillah Pak, sekitar awal Oktober kami diundang Kemenlu Pak, dari masukan dari para ahli. Saya mewakili dari Betul Maqdis Institute, ada dari Universitas Indonesia, dari CSAS, MUI dan sebagainya. Di situ saya mendorong Pak, sudah saatnya Kementerian Luar Negeri atau NGO apapun kita bekerja sama membentuk museum sejarah Indonesia Palestina. Ya. Karena kami khawatir kalau dari hanya kami dan teman-teman yang lain dari Indonesia takutnya tercecer Pak. Kalau masuk ke rumah Ustadz Hadi nih Pak ya, itu buku tinggal di toilet doang yang belum ada Pak. Ya, hampir seluruh bangunan rumahnya itu udah penuh dengan 20.000 buku ya. Saya juga di rumah saya Pak, di Tasikmalaya saya terpaksa gusur empang saya Pak. Empang depan rumah saya gusur, saya dirikan bangunan perpustakaan. Karena khawatir tercecer Pak. Ya, saya khawatir tercecer, beli satu persatu dokumen itu sudah menumpuk. Saya bangun saja perpustakaan situ agar ini sebagai aset bangsa kita, bahwa kita pernah menjejaki sejarah, kita berhutang terhadap Palestina, seperti bagus tadi disebut oleh Pak Andi Rahmianto bahwa di dalam diplomasi kita ada darah juang Palestina, dan Bu Retno Marsudi berkali-kali mengatakan Palestina berada di jantung hati diplomasi Indonesia. Ini hanyalah bagian dari kami merasa generasi muda ini kewajiban tongkat estafet kami untuk menyambung sanad perjuangan yang sudah dituliskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Sunario Sastrowardoyo, Bapak Usman Abdul Ghani, Bapak Ali Sastro Amijoyo, Pak Muhammad Nasir, Pak Muhammad Rum, yang mereka sudah berjuang sangat luar biasa sekali. Apalagi Pak Sunario Sastrowardoyo ini sama seperti Dr. Hidayat Wahid, itu kepala BKSAP-nya zaman 50-an, ya seperti itu. Beliau sangat tegas bahkan mengatakan beliau dari PNI, beliau bukan dari Masumi, bukan dari afiliasi kelompok Islam, tapi beliau dari Partai Nasional Indonesia. Tapi pernyataan sangat tegas sekali Pak, ya, bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Israel sebelum Palestina merdeka. Baik, Pak, kasih para hadirin ya. Alhamdulillah di sini hadir keluarga Dr. Muhammad Hatta, Bu Hatta, Bu Halidah Hatta. Silakan Bu. Alhamdulillah, makasih. Dan para hadirin, dulu 2 tahun yang lalu ya Ustaz Masri, kita Pak Hidayat dan para hadirin sempat launching Museum Perjuangan Indonesia Palestina. Karena Bu tadi yang disampaikan oleh Pak Andi juga, gagasan-gagasan ini juga harus disampaikan dalam bentuk visualisasi Pak. Nah, gagasan kita dalam bangun Museum Indonesia Palestina alhamdulillah sudah kita sampaikan dulu dan sempat dibuka oleh Pak Bagus saat itu 2 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah ini satu karunia Allah kita dikumpulkan dalam perjuangan bangsa Palestina. Dari